Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami menyambut kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami menyambut berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami di dalam ibadah pagi hari ini. Sebab Allah yang baik, tahu memberi yang baik di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu itu tak dapat digantikan oleh apapun juga. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi hari ini kami bersuka cita bersama dengan Allah. Amen. Yang sudah sungguh sangat baik. Amen. Kepada kami semuanya. Kami mau bersorak-sorai menyembah Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Amen. Mari berkatilah kami, berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom, apa kabar? Shalom. Haleluya. Sudah sepekan ya, saya percaya jemaat Tuhan sudah bekerja dengan giat, luar biasa. Dengan segala aktivitas, kegiatan masing-masing. Tapi hari ini kita mau memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Amin. Siap memuji, menyembah Tuhan? Yang siap bernyanyi, menari, beri kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi. Haleluya. 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 Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Segala nama, nama yang telah
hanya Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama-Nya. Mari kita sembah Tuhan. Ku kagumi caramu mencinta, Kau ada proses hidupku. Di titik terendahku Tuhan, Kau hadir dalam kehidupanku Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup. Katakan tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat. kasih bercinta yang Ada di dunia selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan menerima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ditinggikan di atas pujian. Dari lubuk, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan menerima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan menerima kasih. Dari dalam lubuk kepada hambanya saya persilakan. Sujud dan menerima Maha besar Engkau ya Tuhan. Dalam kebesaran-Mu itu Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau menunjukkan bahwa cara-Mu mengasihi kami begitu total ya Tuhan. Engkau yang maha tinggi rela merendahkan diri begitu rupa, bahkan sampai mati terkutuk. Dan kami melihat wajah kami, wajah yang harusnya dikutuk oleh Engkau, wajah yang harusnya terhukum oleh-Mu ya Tuhan. Tetapi
Engkau yang maha besar itu telah menebus kami, menggantikan kami. Dengan apakah kami dapat bayangkan kebesaran-Mu ya Tuhan? Engkau lebih dari apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami mau menikmati kebesaran-Mu selalu dalam kehidupan kami. Hari ini melalui firman-Mu, biarlah kebesaran-Mu ditampakkan dalam wajah kami. Kami ini biarlah semakin di belakang, Engkau semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berfirman-Lah. Allah Roh Kudus pimpin kami, tolong kami, ajar kami. Kami mau dengar-dengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tetap dalam tema bulan Agustus ya, tema perjuangan. Berjuang kita bersama, berhasil kita sama-sama. Dan minggu kedua ini kita akan mendengarkan khotbah dengan tema Holopis Kuntul Baris. Bukan karena semata-mata saya berasal atau penduduk dari Jawa Tengah, kemudian sembarangan saja saya mengambil tema ini. Karena meskipun jelas bukan dari bahasa Dayak, jelas juga bukan dari bahasa Indonesia, tetapi tampak terdengar seperti bahasa Jawa. Tapi orang Jawa pun kalau ditanya apa itu holopis, tidak ada yang tahu. Kalau orang Jawa ditanya kuntul baris, tahu. Kuntul itu burung bangau, kuntul itu bangau. Bangau berbaris itu tahu. Bagaimana bangau terbang dan kemudian dalam terbangnya itu membentuk sebuah barisan yang seringkali meruncing, ya. Yang kemudian ditiru oleh pesawat-pesawat tempur kita dalam melakukan manuver, ya. Mirip dengan bangau yang sedang berbaris. Tetapi holopis, siapa tahu itu bukan bahasa Jawa. Rupanya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, holopis kuntul baris itu sebenarnya salah dengar dari orang Jawa terhadap bahasa Perancis. Ya. Bahasa Perancisnya itu sebenarnya adalah du lopis Comte de Paris. Ya. Kalau ini ngomongnya lidah Indonesia ya. Tapi kalau orang Perancis ngomong nggak seperti itu. Silakan di search di Google. Sebenarnya holopis kuntul baris itu berasal dari du lopis Comte de Paris. Yang kebetulan sering diucapkan oleh seorang komandan dalam kerja paksa di Belanda, komandan Belanda yang berasal dari Perancis. Untuk membuat orang-orang itu berarak bekerja begitu rupa, dia sering mengucapkan kata ini. Nah, orang Jawa dengar ya, bukannya du lopis jadi holopis, bukan Comte de Paris, kuntul baris. Itulah salah dengar. Tetapi kemudian kata-kata ini dipopulerkan oleh Presiden Soekarno yang dalam pidato-pidatonya sering berkata holopis kuntul baris, maju bersama, gerak bersama, kita gotong royong bersama, gitu ya. Bisa kira-kira begitu. Bagaimana dipakai untuk menyemangati orang-orang Indonesia ini, penduduk Indonesia untuk bekerja sama memajukan bangsa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau kita dipanggil oleh Tuhan dalam jemaatnya, kita tidak hanya datang untuk sebagai penikmat, sama seperti seorang datang ke sebuah warung lalu enak enggak masakan di sini?
Lalu kita bisa berkomentar banyak tentang masakan yang ada di situ. Kita bisa bilang hoje atau puhoje, enak, lezat, atau enggak enak sama sekali. Ya. Kita bisa menilai. Tetapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan dalam jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi koki-koki, menjadi chef yang bukan hanya menikmati makanan, tetapi sekaligus meramu bahan-bahan dan membuat makanan itu sendiri. Artinya kita dipanggil bukan sekedar untuk menjadi penikmat, tetapi menjadi pekerjanya Allah dalam pelayanan hidup kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 32. Cuma saya ingin, karena ayatnya cukup panjang, kita baca Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 10, lalu kita lompat ayat 32. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 10, lalu ayat 32. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru jilid yang kedua. Imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, mulai membangun kembali pintu gerbang domba, menahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka menahbiskannya sampai menara 100, bahkan sampai menara Hananel. Di dekat mereka orang-orang Yeriko membangun, dan dekat mereka ini Zakur bin Imri pun membangun. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka meletakkan balok-balok lalu memasang pintu-pintunya, serta pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Di dekat mereka Meremot bin Uria bin Hakos membuat perbaikan, dan di dekat dia Mesulam bin Berekia bin Mese Sabeel, di dekat dia Sadok bin Ba'ana membuat perbaikan, dan di dekat dia orang-orang Tekoa. Namun para pemuka mereka tidak mau memberi dukungan untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka meletakkan balok-balok lalu memasang pintu-pintunya serta pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Di dekat mereka Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Meronot membuat perbaikan, serta orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Di dekat mereka Uziel bin Hartaya, salah seorang tukang emas, membuat perbaikan, dan di dekat dia Hananya, seorang pembuat minyak wangi. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa sebagian wilayah Yerusalem yang satu, membuat perbaikan. Di dekat dia Yedaya bin Harumaf membuat perbaikan tepat di depan rumahnya, dan di dekat dia Hatus bin Hasanea. Ayat 32. Lalu antara kamar atas di sudut dan di pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang membuat perbaikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sebuah gambaran bahu-membahu, kerjasama, gotong royong, berjuang bersama di antara penduduk Yerusalem maupun juga orang-orang yang ada di sekitarnya, dan orang-orang yang dibawa Nehemia kembali dari pembuangan untuk mulai membangun tembok Yerusalem. Dan menariknya, pembangunan itu dimulai oleh para imam di gerbang yang disebut gerbang domba atau pintu gerbang domba.
Pintu gerbang domba itu adalah pintu yang di masa bait Allah masih dibangun, digunakan untuk masuknya domba-domba yang akan digunakan untuk kurban. Ya. Orang bisa mengartikan, oh itu dimulai di situ berarti mengingat akan keberdosaan dan pertobatan. Jadi kerja bersama itu mesti dilandasi dengan pengakuan bahwa kita ini hidup di dalam anugerah Allah. Kita ini hidup melalui pengorbanan ya yang dilakukan oleh domba-domba menjadi pengganti dari kesalahan-kesalahan kita. Lalu orang mulai berpikir juga tentang ini menunjuk tentang masuknya Yesus Kristus sebagai domba Allah ke dunia ini. Orang bicara tentang pintu gerbang domba itu tidak lain adalah Maria. Ketika Maria itu berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu itu. Maria seperti membuka pintu hatinya untuk masuknya Sang Juru Selamat di dalam rahimnya, Sang anak domba Allah di dalam rahimnya. Maria seperti pintu untuk hadirnya domba Allah. Tapi pintu gerbang domba juga bisa menunjuk langsung kepada pengorbanan Yesus di kayu salib, di mana semua kerja dan panggilan untuk melayani berawal dari pengorbanan Yesus Kristus. Saya ingin menyingkat saja jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sebuah kerjasama, apalagi kerjasama dalam panggilan Allah, mesti didasari pada kesadaran akan misi Allah. Domba yang dibawa masuk untuk dikorbankan, disitulah, di tempat itulah dimulai pekerjaan bersama-sama untuk membangun Yerusalem. Tempat gerbang domba ini akhirnya akan menjadi ujung dari semua kerja bersama. Ayat 32 menunjukkan itu. Dimulai dari misi Allah, dimulai dari pengorbanan Allah lewat Yesus Kristus, sampai kembali ujungnya adalah misi Allah juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, misi Allah adalah panggilan untuk bekerja bersama-sama. Misi Allah adalah dasar panggilan untuk kita memulai kerja kita bersama. Panggilan, dasar, dan semangat di dalam kita melakukan kerja pelayanan bersama. Saya baru-baru ini dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan, saya bercakap-cakap dengan seorang rekan hamba Tuhan di Pontianak ini. Ya. Saya bercakap-cakap dengan beliau dan saya tertarik dengan apa yang beliau sampaikan. Lalu saya lama bercakap-cakap dengan dia tentang misi gereja. Ada satu kata yang menarik buat saya. Dia berkata begini, Pak, dulu gereja tempat saya melayani, dari ribut satu ke ribut yang lain, dari ribut satu ke ribut seri 2, dari ribut seri 2 ke ribut seri 3, tidak pernah habis-habis, seperti sinetron Pak, mau ending nggak jadi ending, ada lagi jadi masalah. Tetapi ini saya catat, dia berkata, ketika kami itu hidup dalam misi Allah, saya tunjukkan kepada jemaat, ini misi Allah yang harus kita kerjakan. Jemaat dibukakan matanya, diajak bersama-sama untuk masuk dalam misi itu. Sejak saat itu, gereja atau jemaat tempat saya melayani tidak pernah lagi ribut.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya merindukan untuk bicara kepada para pelayan mimbar. Saya punya pemahaman tentang dari mana keributan itu berasal. Saya sebagai seorang yang dididik di dalam pelayanan pastoral, saya mengetahui bahwa masalah itu selalu muncul dari diri kita sendiri. Ya. Dari cara kita merespon, dan itu sangat punya pengaruh ada dengan sesuatu yang ada di dalam diri saya. Saya ingin menyampaikan itu kepada para pelayan mimbar. Kalau suatu saat ada kesempatan retreat atau apa, saya ingin menyampaikannya. Tetapi ketika mendengar kata-kata dari hamba Tuhan ini, dari rekan saya ini, saya ditambahi lagi. Bukan hanya masalah di dalam diri seseorang, masalah demi masalah itu muncul. Karena seseorang bermasalah, dirinya bermasalah, dia membawa masalah itu dalam relasinya, dan dalam berelasi itu kemudian menjadi masalah-masalah juga. Bukan hanya itu, Den. Saya dicelikkan, saya ditambahkan, saya dilengkapkan. Masalah juga terjadi ketika gereja lupa pada misi Allah. Dan ketika saya membaca Nehemia pasal 3 ini, saya dicelikkan oleh Tuhan. Oh Tuhan, kenapa mesti imam yang memulai kerja itu? Kenapa bukan insinyur? Ini kan pembangunan, tidak ada sangkut pautnya dengan pemberitaan firman Tuhan. Kenapa mesti imam? Kenapa mesti dimulai dari pintu gerbang domba dan berakhir pada pintu gerbang domba? Bukankah pembangunan mesti cari tempat yang paling strategis, yang mudah dulu, yang mudah dijangkau dulu, baru yang sulit? Saya diingatkan oleh Tuhan bahwa segala sesuatu mesti dipandang dalam kacamata misi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maukah keluarga kita, hidup pernikahanmu itu menjadi hidup pernikahan yang dibangun terus, yang tidak kehilangan manisnya madu kebahagiaan, yang dijauhkan dari bahaya untuk percekcokan apalagi perceraian. Amit-amit jangan sampai. Caranya sederhana. Apakah kita melihat pernikahan kita itu sebagai misi Allah? Bukan sekedar aku suka kamu, kamu juga suka aku, yuk kawin. Bukan. Tetapi ada maksud Allah dalam pernikahan kita. Bisakah kita melihat kitab Nehemia bukan hanya sekedar Nehemia yang berkata, Tuhan, saudara-saudaraku sedang menderita, aku terpanggil untuk membangun. Tetapi sesungguhnya keterbangunan Nehemia, kesadaran Nehemia untuk serta membangun tembok Yerusalem adalah misi Allah yang Allah kerjakan melalui hambanya ini, lalu mengajak banyak orang. Saya, Pak Lukas, pendeta kita ya, pendeta Lukas Wayan, itu sering kali berkata begini, tidak ada yang kebetulan gitu. Ya, sering kali itu beliau berkata begitu, tidak ada yang kebetulan. Jadi artinya semua yang kita kerjakan tidak ada yang kebetulan, ada maksud Allah di dalamnya. Ketika kita menikah ada maksud Allah di dalamnya, tidak kebetulan. Tidak kebetulan ketika kita membangun bisnis dan Tuhan berkati kita, ada misi Allah dan maksud Allah dalam bisnis kita. Amin. Duh, tidak ada yang amin. Pak, kalau itu misi maksudnya saya tahu Pak, gereja mau minta uang dari bisnis saya Pak, oh enggak. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah kesadaran kita dulu bahwa tidak ada kebetulan kalau Allah percayakan sesuatu kepada kita, ada maksud Allah di dalamnya.
Tidak ada yang kebetulan. Kalau saya ada di hadapan Bapak Ibu sekalian pagi hari ini, adalah maksud dan kehendak Allah. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Semua membawa misi Allah. Tidak ada kebetulan kalau kita ada dalam satu gereja, satu bahtera gereja Isa Al-Masih ini. Ada maksud Allah di dalamnya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ada maksud Allah membawa kita pada misinya. Kita mungkin salah hari-hari ini ketika melihat sekolah Salomo. Kita melihat sekolah Salomo, kita hitung antara sekolah ini, ya tentu dalam persaingan pendidikan di kota Pontianak yang tidak mudah. Kita melihat sekolah Salomo, apakah sekolah ini, ya itu kan yang ada yang ngurus Pak, tidak perlu ikut ambil bagian saya. Tapi saya mau katakan, sekolah Salomo ini ada, tidak kebetulan. Amit-amit, saya itu bicara begini, kalau dulu sekolah ini belum dibangun, saya disuruh bangun sekolah, saya bakal tidak mau, saya katakan. Kenapa? Saya lihat dulu, sana ada sekolah, sana Immanuel dekat sini. Terlalu dekat. Kalaupun dibangun perlu cari lokasi yang baru, yang lebih baik. Tetapi saya tidak perlu untuk mengungkit-ungkit hal itu. Yang jelas sekolah Salomo sudah ada. Jemaat, sekolah Salomo ini milik kita semua. Amin. Benar ya? Oleh sebab itu ada misi Allah melalui sekolah Salomo ini yang sering kali kita lupakan. Bahwa hitam putihnya sekolah Salomo memang ada pengurusnya. Tetapi maju atau tidaknya itu andil kita semua. Mundur atau mundur atau majunya sekolah Salomo tergantung pelayanan kita juga. Mari kita pandang sekolah Salomo ini bagian dari misi gereja Tuhan. Misi kita semua. Saya mohon, saya bersama para rohaniwan akan memposisikan diri bukan hanya pelayan gereja, tapi juga menjadi pelayan-pelayan siswa, menjadi pelayan-pelayan orang tua siswa. Ya. Karena apa? Karena sekolah ini bagian dari misi Tuhan. Mari kita jemaat Tuhan dalam apa yang kita bisa berikan. Kita bukan hanya penikmat, tetapi kita peramu, kita pekerja untuk membangun dan membesarkan sekolah ini. Bukan untuk dapat mengalahkan Immanuel, tidak. Wah, ngapain? Tetapi membawa sekolah ini kembali kepada misinya Allah. Membawa siswa-siswa kepada Kristus, membawa orang tua siswa kepada pengenalan akan Kristus, khususnya yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Itu. Maka yayasan rohaniwan dan majelis perlu berpikir bagaimana membuat sarana-sarana supaya tujuan-tujuan Allah melalui sekolah ini diadakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur, saya ambil contoh sekolah ya. Kalau nanti dalam pengumuman LCD jemaat akan melihat, ya mulai dari sumbangsih paling kecil sekalipun kita cantumkan. Ada yang nyumbang buku, kita hargai. Buku aja kok dicantumkan, itu wujud perhatian. Siapa yang nyumbang? Yang nyumbang anak-anak sekolah minggu, kita cantumkan namanya. Karena tidak ada yang kecil sumbangsih di mata Tuhan untuk memajukan sekolah ini. Jemaat pelayanan gereja Tuhan, gereja Isa Al-Masih Pontianak, saya akan salah, rekan-rekan rohaniwan akan salah kalau menjadikan pelayanan ini sebagai dalam tanda petik seperti pekerjaan, mencari hidup di gereja. Tetapi mari kita lihat, saya bersama dengan seluruh majelis dan jemaat penatua, kita lihat pelayanan ini sebagai misi Allah.
Maka kalau ada anak-anak itu bukan sekedar supaya anak-anak ini tidak ganggu ibadah raya di sana diajar semaunya, enggak. Saya pengen pelayanan anak-anak itu serius pelayanan di sana. Guru-guru serius melayani, mendoakan anak-anak supaya maksud-maksud Allah terwujud dalam kehidupan anak-anak. Saya mau anak-anak tunas PRBK bukan hanya sekedar kumpul-kumpul dan hanya punya banyak teman di sini. Enggak, tapi saya rindu tercipta PRBK muda-muda remaja yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Saya rindu ini menjadi pelayanan misi Allah, bukan sekedar acara. Saya rindu PPPW keluarga muda melakukan yang sama. Maka kalau kemudian ada bentuk keluarga muda, ini nambahi acara saja ini Pak Gembala, enggak. Karena saya berpikir, dari mana saya mulai? Karena begitu saya datang ke Pontianak, saya di fit and proper test. Dalam tanda petik ya, bukan fit and proper test dalam arti sesungguhnya. Saya ditanya oleh Pak Amio pada waktu itu, kalau Bapak jadi gembala di Pontianak, apa visi Bapak? Saya jawab, pertumbuhan rohani jemaat melalui keluarga-keluarga Kristen. Dari mana saya mulai? Kalau tidak dari orang yang baru menikah, akan menikah dan baru menikah. Maka kalau saya melakukan katekisasi, itu bukan sekedar ngabiskan bahan selesai, tidak. Saya taruh hati saya di sana. Saya mau di tengah-tengah keluarga yang sedang mau dihancurkan oleh dunia ini. Saya mau ada keluarga-keluarga Kristen yang terus kuat di dalam Tuhan dan membangun kebahagiaannya bersama dengan Tuhan. Saya bersyukur punya rekan-rekan di keluarga muda juga yang tanpa bantuan mereka, siapa saya? Saya bersyukur punya rekan-rekan di pengurus-pengurus PP dan PW, tanpa bantuan mereka, tanpa partisipasi rekan-rekan, siapa saya? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, gereja ada untuk misi Allah, misi pembangunan rohani diri kita, dan juga misi menjangkau jiwa bagi Tuhan. Supaya bangku-bangku yang kosong ini terisi jiwa-jiwa baru, bukan dari gereja lain, tetapi jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh pertama kali dimenangkan karena pertobatan kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, kita melihat dalam kitab Nehemia ini kata berdekatan. Iman Eliasib bekerja berdekatan dengan Sakur bin Imri. Sakur bin Imri berdekatan dengan Bani Sa'ana. Mereka bekerja berdekatan. Apa artinya? Mereka bekerja dalam semangat bersama. Mereka bekerja dalam kebersamaan. Mereka bekerja dalam arti bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Mereka sehati sepikir. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mana mungkin orang bisa bekerja berdekatan tanpa sehati sepikir? Mana mungkin orang bisa bekerja begitu rupa, berbaris, melakukan apa yang bisa mereka lakukan, kalau bukan karena kebersamaan sebagai bagian umat Tuhan. Bahkan mencengangkan, tukang buat minyak saja mau bekerja, tukang emas saja mau bangun tembok. Ya, kalau kita baca ayat-ayat tadi, ada seorang pembuat tukang emas turut bangun tembok. Ada seorang peramu rempah-rempah, artinya pembuat minyak, turut bekerja juga. Mereka enggak, saya kan tukang peramu minyak, saya kan tukang emas.
apa yang mereka bisa. Saya tukang emas Pak, tapi untuk bangun tembok saya bisa, jalan masuk. Saya pembuat minyak Pak, tapi untuk bangun tembok sedikit-dikit lah bisa, masuk. Apa yang kita bisa sumbangkan? Apa yang umat Israel pada masa Nehemia itu mau sumbangkan? Mereka mau sumbangkan itu dengan luar biasa tanpa menunggu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya itu merasa berbahagia melihat para pelayan mimbar, melihat para volunteer di gereja ini, melihat para majelis penatua yang tidak dibayar, ya tidak ada gaji apa-apa di gereja ini. Untuk rekan-rekan volunteer ini, tetapi begitu antusias untuk melayani Tuhan. Doa saya, Tuhan, jangan lupakan mereka. Ingatlah mereka Tuhan. Kenapa? Karena justru ketika tidak dibayar, disitulah nikmat pelayanan itu ada. Dan saya ingin mencicipi itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini lihat, ya dia khotbah kan dia dibayar, yang mesti khotbah kan dia. Kan dibayarkan gembala sama rohaniwan. Maka ketika ngecat Salomo itu, saya tidak dibayar. Bapak gembala, ya bisa ngecat? Oh bisa, ngecat. Saya ngecat bersama rohaniwan yang mau. Justru ketika kuas itu saya torehkan di dinding, saya rasakan nikmat. Saya bekerja melayani dengan hati, bukan karena dibayar. Kalau pagi-pagi pada saat-saat tertentu di depan, maaf saya bukan bercerita, yang saya ceritakan ini remeh-temeh dan mungkin hina Bapak Ibu. Ketika saya di depan, saya lihat banyak sampah, saya ambil sapu, saya nyapu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Pak Gembala membuat dirinya tampak seperti bukan gembala, seperti malu Pak, kita sebagai jemaat jangan malu jemaat, karena saya sedang menikmati sesuatu hal, pelayanan kepada Tuhan, bukan karena saya dibayar, tetapi karena hati saya menikmati itu. Oh indah ya, kalau saya itu melakukan bukan karena saya digaji, saya melakukan karena dari hati, itu indah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti yuk kalau gitu semua serahin aja sama rohaniwan, suruh kerja, ya enggak gitu juga Pak. Jemaat yang dikasih Tuhan, itu namanya memanfaatkan gitu ya. Tetapi maksud saya adalah apa yang kita bisa sumbangkan jangan kita pendam, berikan. Untuk pembangunan bersama, berikan apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Orang seringkali takut, Pak kalau ini, wah nanti saya diminta sesuatu yang bukan di luar kemampuan saya. Tidak mungkin. Bapak Ibu suruh saya main drum, mau sampai, pasti bisa Pak, mampu Pak. Iya, yang stres pemimpin pujiannya Bapak Ibu. Entah saya pukul di mana. Tidak bisa saya berikan itu. Tetapi apa yang kita bisa berikan untuk misi Tuhan, mari kita kerjakan. Apakah tenaga kita? Apakah pikiran kita? Apakah dana kita? Tapi yang jelas kita mesti sehati sepikir untuk pelayanan Tuhan di gereja Isa Al-Masih Pontianak ini. Mari kita bekerja berdekat-dekatan, satu melakukan apa dalam bagian kita masing-masing. Tetapi mari kita beriringan untuk misi pekerjaan Tuhan. Amin. Maka saya sengaja, kalau segala sesuatunya mesti hamba Tuhan, saya percaya sampai Tuhan datang kedua kali, jemaat tidak akan mandiri. Oleh sebab itu, maaf saya cerita ini. Pertama kali saya datang ke tempat ini, saya kaget. Karena
ada acara waktu itu makan, setelah ibadah makan di sini. Saya dicari sampai ke pastori, karena saya kebetulan pulang ada keperluan dulu di pastori. Pak Dedi dipanggil. Oh, ada apa? Untuk doa makan, Pak. Doa makan mesti gembala. Jemaat, makanya saya bilang, oke, saya datang. Saya datang tapi saya tidak doa, saya tunjuk orang lain. Mari kita doa, minta tolong Bapak ini untuk berdoa. Kenapa begitu? Toh Bapak yang dibayar. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau mindset kita masih begitu, sampai Tuhan datang kedua kali, tidak ada jemaat yang dewasa. Tetapi ini pelayanan kita bersama. Saya ada di sini untuk memperlengkapi jemaat untuk tugas pelayanan. Dan alangkah beruntungnya jemaat, karena engkau punya banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu sebagai volunteer. Kalau saya ini hamba-hamba Tuhan, mungkin orang akan berkata, ya dia dibayar kok. Tapi Bapak Ibu, kalau melakukan sesuatu, kalau Bapak Ibu istilahnya mandorin orang kerja di sini, kalau Bapak Ibu memperhatikan sekolah Salomo, kalau Bapak Ibu memperhatikan ruangan gereja ini, kalau Bapak Ibu itu memperhatikan misi gereja di pos-pos PI, kalau Bapak Ibu untuk turut serta di dalam upaya membeli tanah di TPI Siantan, kalau Bapak Ibu turut serta di dalam panitia ini dan panitia itu, berbahagialah, karena Bapak Ibu bebas dari sindiran, dia dibayar. Semakin kita tulus kepada Tuhan, melayani, di sana letak kekuatan kita. Ya, meskipun kadang-kadang tidak dibayar itu juga bisa makan hati. Aku tidak dibayar, tapi dikatain orang begini. Saya berkata kepada Ibu Nancy ketika ngobrol-ngobrol, ya Pak, saya bilang, Bu, itu bunga-bunga dalam pelayanan. Ya, bunga-bunga dalam pelayanan. Kenapa? Terakhir, ayat yang kelima saya baca demikian. Ayat 5, dan di dekat dia orang-orang Tekoa, namun para pemuka mereka tidak mau memberi dukungan untuk pekerjaan tuan mereka. Di dalam kerja bersama itu tetap ada orang-orang yang tidak suka. Udahlah paham, dimanapun juga. Ignatius Yonan tahun 2009 diangkat sebagai dirut PT KAI, dan dalam waktu tidak lama dia merubah wajah perkeretaapian Indonesia dari kumuh menjadi sebuah pelayanan angkutan darat yang sangat diminati di Pulau Jawa. Beliau memprotes pemerintah ketika banyak bangun infrastruktur di Jawa. Dia berkata harusnya di 50 besar Indonesia, di sanalah infrastruktur dibangun, bukan di Jawa. Tahun 2009 diangkat, tahun 2014 tercatat dalam masa kepemimpinannya 200 orang diberhentikan atau dipaksa pensiun dini. Kenapa? Karena di antara 27.000 pegawai PT KAI, yang 70% itu berpendidikan rendah, SD atau SMP. Ada 200 orang yang mesti diberhentikan dan dipensiunkan dini. Sebab bagi Pak Jonan, yang penting pendidikan penting, tetapi yang paling sulit dia adalah ketika dalam arak-arakan bersama untuk memperbaiki keadaan, ada orang-orang yang bicara, malas ya biar dia aja yang kerja. Dipanggil sama Pak Jonan, kamu mau saya berhentikan hari ini juga? Pak Jonan tidak mau ada orang-orang yang tidak mau bekerja bersama-sama, susah bersama-sama. Suatu saat Pak Jonan ditanya,
Pak Jonan, saya lihat di YouTube ya, ada yang bertanya kepada dia gini, apakah ketika Bapak ditunjuk menjadi direktur PT KAI, Bapak sudah tahu apa yang mesti Bapak lakukan? Dia bilang, belum tahu. Saya ini basicnya perbankan, bukan angkutan, bukan perhubungan. Lalu apa yang membuat Pak Jonan berhasil? Dia katakan, karena ada orang-orang yang ketika saya share tentang apa yang mau dilakukan, mereka berkata, Pak, mari kita lakukan. Dia melihat ada orang-orang, tidak perlu mengurus orang-orang yang selalu ngerecokin, tidak perlu selalu mengeluhkan ada orang yang begini dan begitu. Dia berkata, kalau kita fokus pada orang-orang yang mengeluh ini dan itu, tidak akan pernah berubah KAI sampai sekarang. Tetapi kita fokus pada apa yang bisa kita kerjakan untuk perbaikan. Dan terjadilah KAI seperti sekarang. KAI yang tahun-tahun sebelumnya merugi 80 miliar, bisa untung 300 miliar rupiah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, halangan, ketidaksukaan, nyinyiran selalu ada. Tidak pernah merasa aneh dengan ini. Dimanapun juga, di tempat kerja, di pelayanan gereja, selalu ada. Jangan pernah berpikir di gereja kok ada orang nyinyir. Ada. Tetapi kalau kita yakin itu kehendak Tuhan, jangan terlalu merisaukan nyinyiran. Lakukan misi Allah. Saya tahu Allah punya misi di gereja Isa Al-Masih. Mulai dari gereja ini, gereja dipulihkan, berkat Allah dicurahkan, berkat itu mengalir keluar kepada bangsa-bangsa. Mari jemaat Tuhan, holopes kuntul baris. Dulopes comte de Paris. Artinya Pangeran bangsawan Lopez, Lopez bangsawan Perancis, itu artinya sebenarnya ya, Lopez bangsawan Perancis. Mari kita holopes kuntul baris, mari kita eratkan tangan bekerja bersama-sama. Saya mau gereja ini tidak tinggal sebagai tempat perkumpulan saja, tetapi melakukan misi Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua.